Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulistiani Amanda. Saya dari kelas 2 Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung. Nah, pada video saya kali ini, saya akan membahas tentang algoritma penjadwalan. Nah, di sini saya mengambil algoritma penjadwalan tentang FCFS, yang dosen pengampunya yaitu Bapak Ahmad Joshi. Nah, pertama-tama, apa sih algoritma penjadwalan? Nah, penjadwalan proses yaitu kumpulan kebijaksanaan dan mekanisme di sistem operasi yang berkaitan dengan urutan kerja yang dilakukan sistem komputer dialokasikan ke CPU. Nah, sedangkan apa sih algoritma penjadwalan? Algoritma penjadwalan itu sendiri yaitu penentu atau yang berfungsi untuk menentukan proses manakah yang ada di queue yang akan dieksekusi oleh CPU terlebih dahulu. Nah, algoritma penjadwalan FCFS. FCFS ini sendiri yaitu first come first serve. Algoritma ini merupakan algoritma penjadwalan yang paling sederhana yang digunakan CPU. Dengan menggunakan algoritma ini, setiap proses yang berada pada status ready dimasukkan ke dalam FIFO, queue, atau antrian dengan prinsip first in, first out, sesuai dengan waktu kedatangannya. Proses yang tiba terlebih dahulu, maka yang akan dieksekusi. Nah, di sini langsung saja ke contoh permasalahannya. Ini kita ada proses ID, arrival times, burst time. Arrival times adalah waktu ketika proses berada di memori utama sebelum proses tersebut mulai dikerjakan oleh CPU. Sedangkan burst time adalah waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan keseluruhan proses. Nah, untuk contoh permasalahan, di sini ada proses ID. Ada arrival times, burst time. Di sini ada 4 buah proses yang datang secara bersamaan, yaitu pada 0 milisecond. Pada P1 yaitu memiliki burst time 8 milisecond, pada P2 memiliki burst time 7 milisecond, P3 memiliki burst time 10 milisecond, dan P4 memiliki burst time 6 milisecond. Nah, di sini saya memiliki sebuah diagram yang akan menggambarkan kronologi proses yang akan dieksekusi atau proses yang akan kita eksekusi dari tabel sebelumnya. Nah, ketika CPU tidak mengerjakan suatu atau dalam posisi kosong atau 0, datang sebuah proses yang dinamakan P1 yang membutuhkan waktu penyelesaian yang berjumlah 8. Sebelumnya di sini ada keterangan proses dan times. Yang P atas itu proses, yang sedangkan T di bawah itu adalah waktu atau times. Selanjutnya, karena FCFS ini melakukan proses menurut kapan proses itu datang atau yang bisa kita katakan sebagai proses antrian, maka proses selanjutnya akan dikerjakan setelah proses yang berada di depannya selesai untuk dikerjakan. Tadi sebelumnya yaitu proses P1 selesai dikerjakan di 8. Di 8, P1 proses, sedangkan T-nya waktu yaitu 8. Sementara itu, ada P2, proses 2, proses 3, dan P4 atau proses 4 yang sedang menunggu untuk dikerjakan selanjutnya. Ketika P1 atau proses 1 selesai, dikerjakan di 8 atau waktu 8, maka akan dilanjutkan dengan pengerjaan P2 atau proses 2 yang memiliki waktu mengerjakan sebesar 7, sehingga proses pada P2 akan selesai dikerjakan pada posisi 15. Mengapa sedemikian begitu? Karena 8 ditambah 7 yaitu hasilnya 15, maka selesai dikerjakan pada waktu atau posisi ke-15. Dan pada P1 dan P2 sudah selesai pengerjaannya. Tinggal menunggu pengerjaan daripada P3 dan P4. Dan begitu pun selanjutnya sampai P4 untuk selesai untuk diproses. Atau bisa disebut sama prosesnya.
Nah, algoritma FCFS ini sendiri dalam prosesnya tidak mengizinkan sebuah penyelesaian dari segi apapun. Dengan kata lain, algoritma FCFS ini bersifat non-preventif atau tidak dapat dilakukan intrusive oleh proses lain, walaupun proses yang menunggu memiliki prioritas yang lebih tinggi. Dari sini kita sudah melihat bahwa penjadwalan algoritma FCFS ini tidak mengizinkan sebuah penyelaan dari segi apapun, atau bisa kita sebut sebagai non-preventif yang tidak dapat dilakukan intrusive oleh proses lainnya. Nah, kemudian bagaimana sih cara menghitung average waiting time, yaitu dengan menghitung berapa lama waktu tunggu yang dihasilkan oleh proses tersebut. Untuk menghitungnya dapat dilakukan dengan cara mengurangkan waktu eksekusi atau waktu proses dengan waktu datang. Dilihat pada tabel saya ini proses yaitu P1. P1 itu waktu eksekusinya 0 dikurang dengan waktu datang 0 sama dengan 0 hasilnya. Jadi P1 sama dengan 0. Nah, sedangkan P2 di sini waktu eksekusinya ada 8 milisecond dikurang dengan waktu datang 2 milisecond, hasilnya sama dengan 8 dikurang 2 hasilnya 6. Untuk P3-nya sendiri waktu eksekusinya ada 15 dikurang dengan waktu datangnya 7 sehingga hasilnya 8. Nah, sedangkan untuk P4 itu waktu eksekusinya ada 25 dikurang dengan waktu datangnya 11 maka hasilnya 14. Jadi totalnya 28. Nah, ketika kita sudah melakukan pengurangan, maka hal terakhir yang harus kita lakukan yaitu menghitung average waiting time dari semua proses tersebut, yaitu dengan cara rumus sebagai berikut, atau rumusnya akan saya jelaskan. Nah, untuk rumusnya itu sendiri yaitu average waiting time sama dengan sigma waiting time atau sigma waktu tunggu dibagi dengan banyaknya proses. Nah, di sini untuk waktu tunggu dari keseluruhan proses yang telah kita jelaskan yaitu berjumlah 28. Dibagi dengan prosesnya ada 4, maka 28 dibagi 4 hasilnya yaitu 7 milisecond. Maka proses dari average waiting time dari algoritma penjadwalan FCFS ini pun telah selesai. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan dari penjelasan saya kali ini atau video saya kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga video saya bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bye-bye.